dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Dan pagi hari ini berbicara kepada setiap kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga sepanjang minggu lalu kita semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan lanjutkan masih berhubungan dengan Paulus. Minggu lalu kita tahu Paulus akhirnya ditahan di Roma, dan ini menjadi Ini menjadi pertanyaan bagi tempat-tempat yang telah diinjilinya. Kita tahu waktu Paulus pergi bermisi, dia pergi ke tiap tempat, dan di setiap tempat di Filipi, Tesalonika, dia bangun gereja, dan kebanyakan orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, bayangkan suatu hari nanti, misalnya beberapa tahun dari sekarang, tidak hanya Ibu Alis, ya, bule di NLAC, ada ternyata banyak bule gitu kan. Sampai-sampai ada kabar, jangan-jangan NLAC ini memang gereja bule aja gitu. Nah, masalahnya Paulus yang memberitakan Injil itu juga didakwa, ditahan, dan dituntut hukuman mati karena dia dianggap melanggar peraturan orang Yahudi. Dan orang Yahudi bilang, wah, kalian ini belum aman, kalian ini belum selamat ini. Kalau kalian tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh hukum Taurat, kalian tidak melakukannya, kalian juga belum termasuk hitungan. Kira-kira begitu. Masalahnya yang memberitakan juga sedang ditahan, dan ini membuat mereka tidak hanya di Efesus, di beberapa jemaat di Asia mempertanyakan, gimana? Apakah kami ini masuk hitungan jemaat atau bukan? Kira-kira begitu kan? Bagaimana nasib kami ke depan? Nah, mungkin kita juga akan bertanya-tanya kalau ini terjadi kan? Dan pagi hari ini kita akan belajar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dimulai dengan sapaannya di pasal 1 ayat 1, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Wah, saya suka statement ini. Kenapa? Kita tahu dia di dalam tahanan, di dalam keadaan yang tidak nyaman, tapi dia menulis dengan otoritas. Dia tidak bilang, ya kan, tolong doakanlah aku biar dipercepat. Dia langsung dengan otoritas. Saya Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Dan dia tahu dia menjadi rasul oleh kehendak Allah. Dan ini penting. Rasul Paulus tidak menjadi rasul karena karir atau karena nggak ada kerjaan ya saya jadi rasul, enggak. Dia tahu dia dipanggil. Dan bagi kita yang mau melayani Tuhan, pastikan kita tahu kita dipanggil. Kenapa? Karena ini akan membuat perbedaan. Karena begitu banyak goncangan yang dialami Paulus, tapi karena dia tahu dia dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan yang sama yang memanggil aku akan menolong, memperlengkapi, menyertai aku dimanapun dan kapanpun. Amin. Dan ini yang ditegaskan dia oleh kehendak Allah. Nah, bagi kita yang saya harap kita juga banyak yang rindu menjadi pelayan sepenuh waktu, pastikan kita tahu kita dipanggil oleh Tuhan. Karena di dalam pelayanan tidak seperti di jalan tol. Di NLAC sendiri kita sudah pernah melihat gedung tempat ruangan kita penuh 50 orang. Dan ada COVID dan ada lain sebagainya. Tidak sampai segitu lagi hari ini. Dan itu akan terjadi, banyak hal yang akan terjadi. Tapi kalau kita percaya, kita dipanggil oleh Tuhan, maka dalam musim apapun itu, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Begitu halnya dengan Paulus, dia ditahan di Roma, tapi dia percaya, saya ini oleh kehendak Tuhan. Kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Dan saya juga penasaran, apa kira-kira ke Efesus apa dia bilang. Nah, next, selanjutnya ada 3 kali Paulus menyatakan pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Ayat 6, 12, dan 14. Dan tadi di ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah Bapa yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Wah, di dalam keadaannya dia memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak ada kata keluhan. Dan akhirnya dia
jelaskan kepada jemaat di Efesus. Yang pertama, next, kita ditebus dan dijadikan anak. Di ayat 4 dan 5, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini bukan tentang orang Yahudi dan bukan Yahudi. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dia menegaskan, orang-orang yang bukan Yahudi juga kelihatan anak-anak Tuhan. Karena apa kami anak Tuhan? Karena next, di dalam Dia, sebelum ini ayat 6 dan 7, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi ini bukan tentang agama Yahudi, bukan tentang hukum Taurat. Ini tentang apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Sama seperti seorang ibu yang melahirkan akan mengorbankan pertarungan hidup dan mati, itu kan, mengorbankan nyawanya. Yesus tidak hanya pertarungan hidup dan mati, Dia mati bagi saudara dan saya. Oleh karena dasar itulah kita ditebus dan dijadikan anak Allah, bukan apa yang kita buat. Jadi ini penegasan yang kuat oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, agar mereka tidak bimbang lagi. Iya kan? Bayangkan kalau misalnya gereja Anglikan harus orang Inggris kan? Anglikan artinya Inggris kan? Kita harus punya kulit seperti Alis kan, repot kan? Harus ke Korea dan lain sebagainya. Dan ini yang di Efesus katakan, kalian kalau belum orang Yahudi, belum disunat, ingat kan yang sidang gereja pertama di Yerusalem kan? Membahas tentang ini. Kenapa? Karena memang di Alkitab harus kita akui, di Perjanjian Lama orang Yahudi itu tempatnya spesial di antara bangsa-bangsa lain. Dia selalu diutamakan oleh Tuhan. Dan bangsa-bangsa lain juga tahu, bangsa-bangsa lain juga mendengar bagaimana orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Orang bangsa-bangsa lain juga tahu, ya enggak mungkin kami sama seperti orang Yahudi. Dan Paulus katakan ini bukan tentang Yahudi dan bukan Yahudi. Karena sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah memiliki rencana agar kita ditebus dan dijadikan anak. Amin. Jadi saudara dan saya adalah anak-anak Allah, bukan karena apa yang kita buat, tetapi karena apa? Karena apa yang Yesus buat. Jadi kalau dipanggil anak Tuhan itu jadi, aku ini jangan gitu ya, yes gitu. Kenapa? Apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Nah next, sebagai orang yang ditebus, untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi rencana keselamatan kita oleh kehendak Allah Bapa dieksekusi oleh Yesus Kristus, dimateraikan oleh Roh Kudus. Wah, kalau dimateraikan itu udah sah kalau kita hukum sekarang kan. Jadi kehendak Bapa dieksekusi Yesus Kristus, dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan kita ditebus tidak memandang Yahudi bukan Yahudi, S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Sekolah teologi bukan teologi tidak dipandang. Oleh karena itu kita juga perlu memperhatikan bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lain. Tuhan tidak memilih mana yang ikut, mana yang tidak. Tuhan pengen semuanya ikut. Tuhan tidak memilih, melihat latar belakang. Nah, saudara tahu yang paling sakit bagi seorang pemain bola adalah ketika dia latihan sepanjang minggu, tentunya di bangku cadangkan. Iya kan? Tentunya ikut main. Dan saya dari dulu, jangankan di bangku cadangkan, direncanakan untuk ikut main juga nggak bisa. Wah ini nggak boleh lari, ini nggak boleh gitu. Kalau main bola. Nah, jadi nggak ikut gitu. Ini yang nggak enak. Nah, Tuhan memateraikan kita semuanya. Untuk itu, apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, mari
Kita ditebus untuk memberitakan Injil Kristus. Yang ketiga, next. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita hari ini menanti kegenapan tujuan Allah. Jadi Roh Kudus itu sebagai jaminan. Kalau dulu orang transaksi dikasih down payment DP, tapi pasti akan diselesaikan. Kalau sekarang setelah di DP pun bisa batal kan? Nggak soraku gitu kan, bisa batal. Kalau dulu nggak. Kalau di down payment itu sudah pasti selesai. Nah, Roh Kudus itu down payment agar apa? Agar kegenapan janji Allah. Jadi Tuhan ini sedang bekerja untuk apa? Untuk menyelesaikan rencananya. Apa rencana Tuhan? Next. Efesus 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, jadi hari ini Tuhan sedang bekerja. Dan kalau kita tahu tujuan kita adalah kedatangan Kristus, maka kita tahu tindakan kita apa. Kalau tujuan kita ke suatu tempat, kita tahu untuk berbuat apa, benar ya? Nah, kenapa ini penting kita memiliki tujuan? Agar kita hidup tidak tanpa tujuan. Sebentar. Kembali ke gambar tadi. Tahun lalu, 2021, Desember, waktu kita merayakan Natal, NASA mengirimkan teleskop yang baru ke luar angkasa. Namanya James Webb Telescope. Yang sebelum ini namanya Hubble, ya. Itu pun dulu dianggap sudah hebat. Ini lebih hebat lagi. Saking hebatnya, saudara tahu berapa biayanya? 10 juta triliun US dollar. Amerika tidak sanggup sendiri, makanya dia harus kerjasama sama Eropa untuk menelangi ini, teleskop ini. Nah, kira-kira sebesar itu besarnya teleskop ini. Dan ini sudah ada di luar angkasa. Ngapain tujuannya? Next. Salah satu misinya, kira-kira beginilah dia di luar angkasa. Salah satu misinya ialah untuk mencari cahaya pertama dan benda angkasa yang terbentuk ketika terjadi Big Bang. Karena ada teori mengatakan bahwa kita ini ada hantaman besar, gitu kan, terjadilah galaksi dan lain sebagainya. Masalahnya kenapa nggak tabrak-tabrakan lagi gitu kan? Sampai sekarang, karena kalau kita tabrakan kita bahaya ini ya. Begitu banyak bintang di luar sana. Nah, dan di galaksi kita sendiri, galaksi Bima Sakti, ternyata bumi itu nggak ada di tengah juga, ada di salah satu bagian di pinggirnya aja. Nah, ini misinya adalah untuk mencari tahu cahaya pertama. Dengan kata lain apa? Mereka pengen tahu dari mana bumi ini berasal. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu dari mana asalnya, nggak tahu tujuannya. Karena kalau nggak ada tujuannya, maka kita akan ke mana-mana saja dan kita selalu tersesat. Kenapa? Orang nggak tahu tujuannya kok. Coba kalau saudara ke mall kan nggak tahu mau ke counter mana, kemana saja kayaknya bingung kan? Kemana nih? Ke lantai 1 kan, 45 dan lain sebagainya. Begitu juga dengan manusia ini. Dan ini pertanyaan udah ribuan tahun yang lalu. Di Pengkhotbah dikatakan, ini bukan sekarang, ini pertanyaan udah lama. Inilah perkataan Pengkhotbah anak Daud, Raja Yerusalem, Salomo. Kesia-siaan belaka. Kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Itu raja yang pernah hidup yang paling hebat. Next. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Apa artinya? Dia bilang semuanya sia-sia. Ratu Elizabeth dengan segala kemegahannya meninggalkan Buckingham Palace, ya, istananya. Dia bilang semuanya sia-sia. Kenapa? Karena dia nggak punya tujuan di hidup. Salomo kita tahu dia hanya pengen menikmati hidup, ya, terkenal dengan 1000 wanita yang dia miliki dan lain sebagainya. Dan itu dia mengatakan semuanya sia-sia. Dia hidup tanpa tujuan, tidak punya arti di dalam kehidupan. Dan dia kasih clue-nya. Next.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Di dalam hati saudara dan saya Tuhan tempatkan kekekalan. Maka kadang-kadang kita merasa kok nggak pernah sampai apa yang kita inginkan. Mungkin kita merasa kalau berkeluarga mungkin nanti saya akan merasa begini. Kemarin saya dan istri saya merasa dia terlalu dekat sama saya kan. Dia sedikit sana gitu. Dia gitu kan, dia kaget gitu. Dan saya mau katakan begini, dulu waktu kami sebelum menikah, masih ingat gak dulu pakai Telkomsel yang 3.000 telepon itu kan, sampai pagi gratis itu kan? Saya ikut itu gitu, nelpon kayaknya kurang lama terus gitu. Nah ada momen ternyata dekat pun bisa gak mau gitu, mungkin hanya saya yang mengalami ya. Yang saya mau katakan, kadang-kadang rumah tangga juga ternyata nggak jauh apa. Mungkin kita pikir, wah kalau saya punya anak dan lain sebagainya, anak cepat berubah, mereka besar dan pergi, dan tinggallah kita. Dan apa yang dikatakan oleh Salomo, semuanya sisi. Kenapa? Kalau kita tidak tahu tujuannya. Makanya Paulus katakan Tuhan sedang bekerja. Nah, jadi ini menarik. Nanti searching di web James Webb Telescope ini, karena lebih jelas lagi apa di luar angkasa sana banyak yang terjadi. Dan perlu saudara tahu bahwa bintang yang kita lihat itu yang kita lihat di langit kita itu bisa terjadi beberapa waktu yang lalu. Kita ini delay, ya. Jadi udah terjadi beberapa waktu yang lalu, kita hanya lihat itu yang sudah punah gitu. Dan karena apa? Karena kita ada jarak cahaya yang jauh. Nah, dan ini menarik, ini mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu sangat teramat besar. Jadi waktu katanya jadilah terang, wah itu terangnya luar biasa. Nah, hari ini kita dijadikan anak, kita ditebus, kita dimateraikan. Untuk apa? Untuk tujuan Tuhan, memuliakan namanya. Kalau kita tidak punya tujuan, maka selalu kita merasa galau saja. Kok setelah dapat ini tetap galau dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kekekalan kepada saudara dan saya. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang dimateraikan oleh Roh Kudus, menggunakan apa yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.